Permisi. Ya, Om Swastiastu. Permisi. Enak Niki. Jam berapa tadi berangkat? Saya di sebelah sini. Saya di sebelah sini. Ada satu Tarik. Kita boleh duduk yang Pak. Apa? Tempat duduknya Pak. Saya Yang bisa. Bapak di sana 5, di sini sisanya Pak. Oh, Cuma 5. enggak. Dirinya bisa. Enggak bisa. Ya. Enggak, saya minta live. Iya, bisa. Enggak. Ya. Saya minta. Itu orang saya 6 orang ya? Ya. Saya udah absen 6 orang saya minta. Oke. baik ya, Bapak-bapak dan Ibu, kalau ada Ibu di sini, dan terkait dengan permintaan audiensi dari Yayasan Kesatria Keris Bali. Selamat datang di Istana Mancawarna Tampak Siring, di Tamu Center Tampak Siring, untuk menindaklanjuti terkait dengan surat tanggal 20 Oktober yang dimintakan kepada kami untuk beraudiensi sesuai dengan Undang-Undang MD3, dan kebetulan pada masa sekarang ini adalah masa reses, jadi kewajiban dari anggota DPD untuk menerima siapapun rakyat yang ingin beraudiensi, apalagi dengan ada surat resmi yang sudah cukup baik ini. Yang pertama, kami mohon maklum bahwa kami tidak bisa menerima di Denpasar karena kebetulan 4 hari ini kami beracaranya di Kabupaten Gianyar. Terima kasih kepada Pak Ketut Ismail yang sudah berkenan hadir dan juga dengan teman-teman sesuai dengan surat perihal surat. Pada hari ini yang didampingi oleh beberapa tokoh, ya, Bapak Anagung Rama dari Puri Kelihatan, Seketuan kami, kemudian Kanda kami, Murah Agung, ya, Bapak Murah Agung dari Puri Kerenceng, dari Kemencutan, kerabat juga dari Kemencutan, dan juga dengan Ketua Yayasan Bungkarno. Untuk surat sudah kami terima dan perihal-perihalnya, jadi acara ini sederhana banget. Kami minta silahkan dari yang mohon audiensi Bapak Ketut Ismail untuk menyampaikan apa yang perlu ditanyakan. Nah, setelah itu baru nanti kami akan berikan kesempatan untuk bisa menjawab semua pertanyaan, ya, sekiranya. Dan Astungkara dengan suatu Satyam Siwam Sudaram, ya, kemudian yang kedua dengan adanya satu Trikaya Parisude dan lain sebagainya, silakan disampaikan apa adanya, dan semoga nanti kita bisa di sini berdiskusi, lebih pada berdiskusi. Ya, jadi yang klarifikasi juga ini bukan masalah perdebatan, tetapi di sini perihal surat adalah tentang diskusi untuk publik badan. Ya. Secara umum di Kalimantan, ya, silakan. Mulai kita doa dulu. Ya. Kita doa dulu. Ya. Baik, maka dari itu sebelum kami mulai diskusi sesuai dengan permintaan yang terbaik, ya, kita bersaudara semuanya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan semoga pertemuan ini berjalan dengan baik sebagaimana para dewa berkumpul berdiskusi untuk hal-hal kebaikan dalam purana-purana. Ya, maka dari itu kami sampaikan dan kami berdoa sesuai dengan agama dan tradisi. Om Swastiastu. Om Wiknamastu. Namo Siddham Siddhirastu Ratastu Astu. Om Sarve Sukhino Bhavantu. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pasyantu. Muakasya Dukha Bhave. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu.
Om Dayur Santih, Antariksa Santih, Pratiwi Santih, Osadaya Santih, Brahman Santih, Sarwa Santih, Santihana Santihidi, Om Santih, Santih, Santih. Om Yang Widiwasa, lindungilah kami semua yang kumpul di sini dalam rangka berdiskusi. Semoga kedamaian jagat Bali, kedamaian alam semesta tercapai pada kita semua. Nggih, doa jam semua. Terima kasih. Oke, foto keselamatan pertama. Ya, oke, silakan. Pak Faris. Atau semua dengan jam tidak masuk. Saya ingin bertaruh bukan jaga ini tanah Bali. Saya ingin sayang luas. Kalau ide yang lalu ke langit titiang. Kalau titiang atur semua banget antum keterimaan titiang. Sekarang bapak senator titiang AWK. Kalau titiang atur semua sekarang ide rapid titiang tentang sampun rawit. Untuk saksi musik. Sedulurnya titiang masih nyaringin tim kuasa hukum yang Yayasan Satria Kris Bali titiang. Hari izinan titiang ngaturang pangajak umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalah ketiban untuk titiang suksema. Saantukan titiang meriki rauh nemu sarang Bapak Senator ulian kuping tiangnya sakit, pikiran tiangnya sakit, ibun tiangnya sakit, mirengang ngampure, napi sani kodar Bapak ring medsos. Walaupun sepotong titiang terima, titiang lunas suplikan utuh sampun enten aturin titiang masih patah. Kantun titiang enten bisa terima. Apalagi malih makin wenten medsos ini terbaru. Karena gerah. Lenda dos sekalian titiang munggahang niki. Mangden enten malih benjang pingkur jadi nemu kok. Pemargi niki titiang lunas publik bakan. Untuk pemargi mangde kepatutan ring tanah Bali. Karena Bapak adalah pengayah ring senator. Bapak mulihang suara paling luar biasa nyamu semeton Hindu Bali titiang sewongkon jagat bumi sampun nyaringin Bapak memargi di PDRI makin titiang lunas klarifikasi mangde utuh titiang ngerti napi artian Bapak mau suara napi artian Bapak mau bahasan ring medsos seantukan wenten pokok-pokok sane sampun tiang ambil kaping pertama titiang kecinga membahasan Bapak nikang awak cai lacur meme Bapak buruh tiang anak lacur meme tiang buruh kan dirasa sakit atin tiang ngira tiang nak tenwe napi apa uning tiang ulian ike mekite tiang metaken nah ke kaping pertama teriwang kaping kalih tiang petaken tiang sani masalah sek bebas sampun napi Bapak dados ngodarang dados nika sek bebas dengan SMA ampure kabeh pakulut titiang uneng anak SMA wenten di bawah 17 tahun tiang anak nuwe anak ada perempuan apa makanya titiang sakit jadi dot pisan ketemu sareng Bapak Senator titiang nah kenang niki napi dados nika sek bebas nganggon kondom Bapak nika ring medsos karena tiang manten sampun enten terima ternyata semeton di tiang ring Yayasan Satria Kris Bali akeh makin tiang we semeton nyame ribuan tiang ngantungan harapan untuk pitaken di tiang kuniki mangden enten salah jalan alit-alit di tiang ben pidan ulian kadirase patutan nak Bapak nikah dados sek bebas tiang tungkasnya panak tiang Pak nak dadi ngesek nang kondom mau di agi Bapak nak tokoh idola pemuda yang unik napi bausang Bapak pasti ke kesadian keikutin nabi ane orang Bapak pasti kesarengin tiang nike nunas kaping kalih mangden enten babaos nike napi artine sampun napi nike kaping 3 malih sana bebinjat anak bebinjat niki sampun napi anak ane nakal bandel-bandel orang ikut ormas dia anak cain itu ormas si orang ane korupsi taler narkoba ibun tiai pedeh tiang anak keempat udah dijek tiang anak bebinjak ibu tiang terima makanya tiang malah metaken lagi pas sekalian tiang tuntas napi jadi bawasang Bapak di PDRN di tiang sana kaping 4 catur wedang di tiang gitu bawasan pitekan di tiangnya mengenai caleg gagal ortodok kelompok ortodok
Persatuan Caleg Gagal disponsori oleh pengusaha adu domba radikal kadun bahkan sampai repot-repot demo. Bapak Uning niki pemargin di demo titiang sareng sami untuk ngemargi ngayahan bumi mangga nenten aiskon di tubuh PHDI. Mangga nenten ajaran nenten patut di tanah Balin titiang tiang nuwe leluhur tiang nuwe ide betara-betarin titiang mangga ngajak warisan leluhur nih kangen titiang pemargi. Nike catur wedan titiang kakenan titiang sareng Pak Wedan ala nike 4 poin lumon Pak sekali surat titiang sane sampun atur titiang suksema galah ngiring beli bagang mangga titiang uning tegada ratun titiang sami ampura niki ampun wedan riki rawuh ngumpul saksi titiang maksud suksema. Oke, terima kasih dari Bapak Ketut beserta tim, saudara-saudara tiang semua ya, dan yang mengapresiasi. Jadi kalau dalam Islam namanya tabayun, tabayun ini silaturahmi. Jadi dari sekian banyak hal-hal yang memang dipertanyakan, yang menganggap bahwa disampaikan secara tertulis kepada kami, dan dengan adanya acara ini adalah salah satu teladan sebenarnya. Ketika ada masyarakat Bali yang memang mungkin belum mengerti terkait dengan permasalahan, ya seyogianya bertanya seperti itu kan bagus sekali. Yang apresiasi nih Pak Ketut sebagai saudara tiang dulu. Terakhir kan tiang ketemu waktu itu di kantor gubernur pada saat pencalegan juga, pada saat sedang rame-ramenya waktu itu pembubaran ormas ya, waktu itu dengan Pak Danrem kalau nggak salah ya, dengan Pak Kapolda seperti itu. Jadi begini, pertama yang sebelum tiang menjawab satu-satu tentang tadi 4 hal tadi, tiang ingin menyampaikan Pak Ketut bahwa tiang niki bekerja sebagai anggota DPD kebetulan karena periode kedua niki. Tiang kan terikat dengan sumpah, aturan dan perundang-undangan. Apapun yang tiang sampaikan itu semua pasti ada dasarnya, pasti melalui riset. Sebagai doktor, sebagai tiang mantan rektor, tiang selalu ada riset kalau ingin melakukan sesuatu. Nah, terkait dengan statement-statement tiang ini, Pak Ketut juga harus melihat secara seimbang. Tapi ini secara seimbang nih. Kenapa kok bisa muncul potongan video? Nika dumun akarnya. Kalau orang Bali, mohon maaf ya, yang selalu positif sama semeton tiang. Orang Bali itu tidak mungkin melakukan sesuatu nika seperti yang dilakukan misalkan oleh orang-orang yang selama ini mungkin karakternya provokator. Sama seperti kemarin tentang demo Omnibus Law, yang ada spanduk brosur, ayo kita jarah bakar. Kayaknya tuh orang Bali nggak begitu. Dan tiang itu punya keyakinan, ini yang motong-motong ini bukan semeton tiang. Tipenya bukan begitu. Tiang tadi diskusi ada Bapak Lingsir tiang. Sepertinya enggak. Makin coba Pak Ketut sebagai aset Bali ya, sebagai saudara kami, sebagai tokoh. Ini ada satu hidden agenda untuk mengadu domba orang-orang Bali, tokoh-tokoh muda yang kebetulan dianggap memiliki pengaruh. Kenapa tiang selama ini tidak pernah merespon terlalu dalam? Karena tiang tidak mau terjebak di dalam situasi itu. Gitu loh. Kalau ada surat resmi, di surat resmi ini tiang merasa terhormat loh, dari Yayasan Kesatria Keris Bali kepada Dr. Sri Gusti Ngurah Arya Widakarna, Senator DPD ini. Kalau tidak ada surat niki, mungkin tiang nggak akan tanggapi. Tapi karena itikat baik dari yayasan, tiang undang bongkar. Jadi kembali ke filosofi terdepan. Benjang-benjangan pun siapapun loh, semeton dari kuasa hukum, dari siapapun tokoh-tokoh ini. Beliau sebagai ketua forum persaudaraan Muslim Hindu Muslim, beliau juga selaku ketua Puskor, mungkin sahabat tiang beliau ini semeton bener. Ya. Sekarang dilihat tujuan orang niki ngadu domba niki nanti. Kalau tiang reaksioner, tiang bisa saja buat YouTube, tiang bisa saja buat statement melalui media, tetapi Nika tidak.
menyelesaikan masalah. Dan Pak Ketut juga harus sampaikan, walaupun Arya Wedakarna ini menguasai 35% suara pemilu dengan 742.000, tetapi Tiang tidak pernah mengklaim Tiang mewakili seluruh orang Bali. Karena ada juga 65% orang Bali yang tidak pilih Tiang. Gitu loh. Karena kita tahu kan di pemilu kemarin ada 20 calon. Jadi minimal ketika Tiang berbicara, ketika Tiang diundang berbicara, Tiang berstatement, Tiang mewakili konstituen namanya. Jelas Tiang punya pendukung. Pendukung Tiang inilah yang banyak mempertanyakan, menanyakan sesuatu pada Tiang, Ji, punapi niki gitu. Jadi dalam statement Tiang, saya tidak pernah menyatakan saya mewakili the whole people of Bali, tidak. Minimal adalah konstituennya. Tetapi sebagai orang yang sudah disumpah oleh jabatan, oleh undang-undang, Tiang jelas Tiang harus mewakili. Patah sekali Pak Gubernur, ya, Pak Bupati, Wali Kota, mungkin hampir 40% mungkin tidak memilih beliau-beliau, tetapi kita adalah milik umat, milik warga siapapun agamanya seperti itu. Nah, Nika jadi Tiang terikat kepada sumpah dan jabatan masalah Nika. Jadi Tiang akan jawab satu-satu. Pertama tentang masalah Bapak Meme Lancur Blok Ajum. Tiang belum melihat video yang mana ini kan begitu. Karena versinya banyak sekali. Dan jujur sekali tadi malam pun Tiang dapat beberapa media sosial bagaimanapun, media sosial yang memang mewartakan hal-hal yang baik. Contoh seperti kemarin tentang masalah Nabi ketuhanan, planet-planet. Ada media sosial yang menyatakan, ayo dong kita lihat ini statementnya Haji Wedakarna secara full lengkap nih. Begitu. Jadi sebenarnya fungsi Tiang ini adalah penyadaran. Tiang ini menyadarkan, ayo dong dengan dialog. Kalau mengenai hal pertama tadi, Bapak Meme Lancur itu, saya rasa saya tidak dalam artian Tiang tidak periksa itu, tetapi Tiang bisa berikan jawaban. Kalau di Tiang pidato, itu sifatnya adalah memotivasi orang-orang, terutama anak muda. Karena ada pertanyaan, saya selalu disampaikan, J, punapi niki, kenapa kok orang bisa miskin? Orang itu bisa miskin, itu pertama pasti karena bodoh. Bodoh itu pangkal miskin. Kenapa bisa bodoh? Karena mungkin nggak sekolah. Kenapa karena nggak sekolah? Banyak hal yang mempengaruhi. Ada keluarga, ada faktor lingkungan, ada macam-macam. Jadi ketika Tiang diberikan pertanyaan sama anak muda, Tiang jawab apa adanya. Gitu. Ibaratnya Tiang sampaikan sama seperti dulu Bung Karno mengatakan. Bung Karno dalam pidato mengatakan, anak muda, kamu mau nggak bangsamu jadi bangsa tempe? Bangsa kita ini dulu bangsa tempe. Leluhur kita 350 tahun dijajah. Leluhur kita tidak memiliki keberanian misalkan untuk melawan Belanda. Maka lahirlah gerakan Bung Karno dengan gerakan 28 Oktober. Apakah Bung Karno ketika mengatakan bangsaku ini bangsa tempe, apakah Bung Karno berarti menjelekkan leluhurnya? Tidak. Ini kan memotivasi. Boleh Pak, saya potong. Kita diskusi aja sampai biar kita. Karena di potongan bahasa Pak Meme Bape Lacur, awak lacur. Beda dengan katanya Soekarno yang tadi Pak sampaikan Pak Senator. Memotivasi. Mau nggak bangsamu menjadi bangsa tempe? Kan otomatis nggak mau. Mau nggak? Bahasa begitu. Kalau Pak kan beda. Meme Bape awak lacur, saya punya videonya, saya sudah siap. Kalau Pak yang dengar. Meme Bape awak lacur de Blok Ajum. Bahasanya dalam konteks jika umum, konteks lengkap. Kalau misalkan mendengar pidato, apalagi Tiang sebagai pejabat, pidato itu harus dimaknai secara lengkap. Tidak bisa sepotong-sepotong. Itu lengkap saya buat tonton. Iya. Saya ambil lengkapnya. Dan saya Tiang cermati, saya adalah mantan kepala cabang, saya di leasing, dan saya mengerti bagaimana cara beretika, bertata krama, dan bagaimana bahasa. Saya juga mengakui ketika bahasa saya dipotong, saya pasti tahu rangkaiannya. Rangkaian bahasa saya ini, saya yakin tidak akan membuat ini jebakan buat saya atau membuat jelek nama saya atau menjelekkan orang. Kenapa? Karena dalam bahasanya yang Bapak sampaikan, di situ jelas urayanya mengecilkan, mengkerdilkan dan menghinakan. Begitu yang saya rasakan. Itu pendapat itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Tapi pendapat saya dan pendapat pendukung saya, it doesn't matter. Karena saya tidak menyebut nama siapapun.
kecuali saya sebut nama bapak meme bapaknya ini, gitu loh. Menurut pendapat Pak Ketut dan pendukung Pak Ketut mungkin itu tidak patut, tapi menurut pendapat masyarakat pendukung Tiang baik-baik aja, bagus Ci. Kan kita harus dengar dua sisi kan begitu. Makanya kalau menurut Tiang berbahasa itu selalu jelas. Saya nggak pernah nuduh si A si B, begitu loh. Kadang-kadang dalam orator, ilmu orator ya, karena Tiang sebagai orang PNI, saya orang Soekarnois. Kadang-kadang kita harus buka loh, harus buka apa adanya, dan kita tidak bisa menjadi orang munafik. Contoh, misalkan yang lanjut masalah hamil duluan, masalah kondom. Itu kan dalam pidato nikah, dalam video itu kan sudah ada. Saya tidak masuk ke wilayah itu. Karena pada saat saya ada di sekolah, pada saat saya temu siswa, Arya Wedakarna ini kan orang yang tangannya paling banyak salaman sama orang di Bali. Tiang pemenang 2 kali pemilu. Saya tuh rajin datang ke seluruh desa. Tiang ini tangannya paling banyak deh tangan Tiang salaman. Dan ketika Tiang datang, Tiang dapat banyak curhat, banyak masalah, banyak juga dapat orang bersadu wajang kepada Tiang. Ketika Tiang datang ke perkawinan, kita akui loh, banyak loh di desa-desa orang yang hamil duluan. Ya, baru diupacarakan. Ini kan fenomena yang Tiang lihat sendiri. Dan kadang-kadang kan semeton kiri kanan kan cerita sama Tiang. Unapi niki Ji, akeh mantan di desa Tiang niki fenomenanya seperti ini, begitu. Nah, pada saat Tiang ketemu dengan para siswa, mereka tanyakan apa adanya saja. Dan setelah saya periksa mengenai masalah pakai kondom, mengenai masalah seks bebas, ya terutama masalah alat kontrasepsi, itu kan termasuk juga masalah, tapi ya masalah program pemerintah. Ada peraturan pemerintahnya itu nomor sekian untuk selalu mensosialisasikan. Jadi seperti kondom itu tidak hanya untuk orang yang berumah tangga saja loh. Tidak. Makanya bisa muncul ada penjualan kondom secara legal di minimarket di mana-mana. Jadi apa yang saya lakukan kepada mereka yang berkepentingan. Jadi Tiang sampaikan, kalau dibaca dari video Tiang itu, Tiang udah sampaikan ada kata yang ketinggalan. Saya tidak masuk ke wilayah pribadi, tetapi kalaupun harus seks bebas sebagai pejabat negara, karena di sini ada amanat PP tahun nomor 87 tentang 2014 tentang mencegah penularan HIV, yang saya bela adalah PP 87. Kan aturannya menten pencegahan AIDS. Kenapa kondom ini bukan masalah menganjurkan seks bebas? Kecuali misalkan ada kata-kata misalkan di sana, ayo anak-anak Bali, ayo kita seks bebas. Bolehlah Anda protes, semua protes. Tapi Tiang sampaikan kalau harus pakai kondom sana sesuai PP. Dan Tiang kan terikat sama aturan perundang-undangan. Ampun, saya tidak mau menggurui Pak BK, cuman ini bahasa di masyarakat dan bahasa saya. Saya merasakan. Sampun nikah. Apakah pantas mengatakan Ampura ini di sekolah itu lebih baik kalau saya tidak melarang seks bebas itu bahasa di medsos. Tidak melarang seks bebas itu asalkan pakai kondom. Artinya mengilegalkan dan mengesahkan, membolehkan artinya melakukan seks bebas. Di situ yang konten itu yang Tiang cermati dari bahasa. Aceh tidak melarang untuk melakukan seks bebas. Nah, nikah apakah pantas? Karena anak Tiang pasti bakal berpikir boleh kok pakai kondom. Itu yang Tiang takutnya, harusnya pura lagi. Saya juga seorang orasi di dalam organisasi dia. Memimpin orang-orang Tiang untuk berani bertempur gara-gara apa? Gara-gara keyakinan saya untuk meyakinkan mereka. Untuk berani melakukan sesuatu dan tindakan ketika kita memang perlukan dan kita harapkan. Bagaimana juga para raja memimpin rakyatnya untuk berjuang mempertahankan tanah Bali. Kan karena ada orasinya yang membuat mereka. Di dalam orasinya nih, Kampura di Nasampura Pak WK, seharusnya yang disampaikan adalah mungkin adik-adik tidak boleh melakukan seks bebas, harus belajar dulu untuk menambah ilmu. Nanti kalau melakukan seks di luar nikah ada hukum karma palanya yang adik-adik akan kena. Adik-adik bisa sengkalan bertaruh, tidak bagus itu. Mungkin seperti itu harusnya di medsos yang bisa didengar oleh ribuan dan jutaan masyarakat, walaupun Bapak bilang tidak sepenuhnya masyarakat Bali pendukung yang mendengarkan, tetapi kami semua, walaupun saya dulu berseberangan, tetapi kan Tiang mendengarkan dan ikut apa yang sekarang. Seperti waktu kekalahan Tiang dan Bapak menang, saya ucapkan selamat. Saya bilang saya siap untuk mendukung, tapi ingat
Asalkan dibenar di jalan Dharma. Saya orang Satya Wacana, Satya Laksana. Itu yang sampaikan. Tetapi ketika saya melihat ada salah, wajib tiang untuk memberikan counter, memberikan masukan, memberikan arahan kalau sekali patut. Kenapa? Tujuannya kan mangde Bapak Senator ini menjadi lebih baik di masyarakat dan berucap. Kita tidak menjadi konflik kayaknya. Sini sih teman mesiat. Saya yang berbalik update lah. Sekarang Pak Ismaya tahu bahwa kalau boleh kasih informasi. Iya. Kira-kira yang motong pidato si tiang itu kira dia kira-kira. Kan Pak Ismaya kan tadi tanya bahwa dapat potongan. Iya, betul. Sekarang mari deh kita niki istilahnya cari dalam artian apa ada informasi nggak kira-kira nanti tujuan orang dia motong. kalau nggak dapat potongan saya nggak berani memosting. Tiang tahu. Bapak bisa tuntut saya. Bisa cari tahu di mana saya dapat. Saya punya bukti dari mana saya dapat. Saya ada di grup WA Semeton Hindu. Itu disitulah tersiar kabar potong-potongan ini yang sampai membuat yang saya harus berbicara. Kenapa? Ketika saya merasa sebagai bapak, sebagai anak buruh, sebagai orang ormas, mantan orang dibilang kena narkoba, yang panak bebinjak sampai ibu saya jujur sampai hari ini Ida Betara pun saksi, nggak terima masa orang panak bebinjak pernah ibu. Saya anak keempat Pak, bukan anak pertama. Jadi itu yang perlu saya jawab dulu yang pertama. Jadi gini. Pak Ketut harus paham. Trademark tiang itu kan apa adanya, ceplos. Yang bisa mengatur saya itu kan yang kita sebagai orang Bali, hanya orang tua kita kan. Nike pun yang membuat tiang Nike di Bali, Nike tiang akeh menurut pendukung. Karena tiang berbeda sama pemimpin yang lain, sama wakil rakyat yang lain. Tiang berusaha menjadi pemimpin tidak munafik. Kenapa saya beberapa kali tampil tiang minum arak, saya bicara tentang seks bebas, tiang bicara tentang kondom, saya bicara tentang hal-hal yang mungkin tidak mainstream. Karena nikah karakter tiang gitu loh. Dan itu kan agak sulit dirubah. Dan pada prinsipnya tiang orang yang sangat paham hukum. Saya tidak pernah menyebut si A itu anak bebinjat, si B itu bagaimana seksual, tidak pernah, secara hukum tidak pernah. Tiang paham sekali. Tiang karena kita yang memotivasi, ya. Jadi tiang hargai pendapat Pak ini, masukan tadi bagus ya. Itu mungkin akan menjadi perbaikan ke depan. Tiang hargai sekali. Dan tiang catat juga, tiang catat. Nah, tetapi kan kita lihat orang yang mengundang tiang pada saat yang beracara ada ribuan orang di sana, baik-baik saja. Yang kan lihat tes the waternya di sana. Kalau seandainya seseorang keberatan dengan isi pidato saya, mungkin sebelum saya selesai berpidato, mungkin dia udah di stop. Tapi anak-anak happy, gembira, pada datang minta salaman, suksma Haji, suksma tiang siap dukung Haji. Pokoknya nanti tiang pemilu yang dukung Haji bagaimana? Dalam artian itu adalah trademark tiang. Dan tiang kalau untuk merubah tiang Arya Wedakana yang ceplos apa adanya dan yang paling penting tidak munafik, itu apa adanya gitu loh. Saya melihat begini, fenomena sekarang Pak Wedakana menyatakan itu waktu di situ semuanya menyambut. Saya juga lihat forum muka mereka tidak ada yang berani protes, saya tahu. Ketika menyebutkan seks bebas beruyung, ada gerakan dan ada Surya yang bahasa-bahasa kayaknya ada setuju dan ada tidak. Tiang tahu juga karakter orang Hindu Bali, ngekoh ngomong, ngekoh debat, kan sendiri. Pak AWK yang mengatakan orang Bali itu takut, sing Bali memunyi, sing Bali debat, sing ada wahanan, itu yang terjadi. Sekarang makin yang menjadi masalah Pak Ketut tapi sekarang. Yang sekarang tiang minta klarifikasi dalam hal ini. Pak AWK mengatakan untuk anak SMA, tiang punya anak perempuan Pak. Saya seorang bapak dari anak perempuan gadis saya. Dia berpikir, dia berpikir, oh boleh, mungkin kalau Pak di Banjar berbicara ada ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi yang sudah tamat sekolah, bisa jadi itu patut. Saya bilang itu patut untuk sekolah, rasanya kurang patut, ampura. Ketika itu harusnya bidang kesehatan, bidangnya yang mengetahui tentang bagaimana menceritakan kesehatan, itulah yang bercerita. Saya cuma minta untuk diklarifikasi kalau memang berkenan agar anak-anak SMA, anak tiang ini jangan sampai berpikir benar
Walaupun dia tidak mengucap sama saya, tapi dia melakukan. Ya pada prinsipnya klarifikasi tiang ini ya adalah untuk mengamankan suatu program pemerintah tadi masalah pencegahan AIDS. Yang nomor 2, data di ASEAN, data resmi tingkat perkawinan di bawah umur peringkat kedua di ASEAN itu ada di Indonesia. Jadi tiang harus sampaikan apa adanya. Terus kalau misalkan ada sebagian masyarakat berpandangan itu tidak pantas diucapkan di sekolah atau di lain sebagainya, itu kan dari perspektif masing-masing. Begitu nih. Tentu setiap pidato tidak bisa menyenangkan, ya, tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi dia mengklarifikasi bahwa apa yang saya ungkapkan itu tidak lepas dari adalah program pemerintah dan mereduce yang namanya HIV/AIDS. Yang nomor 2, untuk menghindari perkawinan muda, karena itu program-program eksekutif yang harus tiang dukung. Dalam artian tiang ini kalau berbicara dimanapun kan bisa saja, karena seorang anggota DPD memiliki hak imunitas. Ketika kita berbicara kritis, mengkritik siapapun kita boleh loh. Itu ada di Undang-Undang MD3. Seorang anggota DPD punya hak imunitas ketika dia berbicara dengan sudut pandangnya. Itu sah-sah saja. Dan nanti bisa dilawan dengan perdebatan. Ya, sama dengan misalkan yang oposisi dengan Pak Jokowi. Silakan saja, bukan berarti yang oposisi dengan Pak Jokowi misalkan ada mengatakan ini adalah COVID adalah konspirasi misalkan. Tidak harus misalkan dimasalahkan, tidak. Silakan berdebat, silakan. Gitu loh. Dan menurut yang sudah melakukan kewajiban saya bahwa dimanapun loh, mau di seketruna, di sekolah, di kampus, dimanapun, yang berbicara hal yang sama. Begitu. Tapi kalau seandainya setiap, coba nanti sama Ton tanya, apakah anggota DPD, DPR itu, kalau seandainya sedikit-sedikit kami berbicara, kami dibilang salah. Sedikit-sedikit kami dibilang salah. Karena nggak usah jadi wakil rakyat ya. Karena tiang harus membela wakil rakyat. Satupun wakil rakyat yang terdiskriminasi, saya harus bela loh. Saya tidak butuh populer Pak Ketut. Saya nggak butuh populer. Sama dengan kasus Hare Krishna. Sudah berkali-kali di tempat ini saya sudah wawancara sama Selobi. Saya sudah wawancara dengan banyak orang di sini. Tetapi kok kayaknya nggak putus-putus ini masalah. Tetapi yang setia, karena kenapa? Niki pertanyaan selanjutnya nanti dia akan simpulkan. Okay? Misalkan terkait dengan misalkan namanya oknum Hare Krishna, ada masalah caleg gagal dan lain sebagainya. Jangan jelaskan dulu sama Mang Dong. Detik ini posisi Hare Krishna is on. Detik niki tanggal berapa kan? 27 Oktober. Detik ini posisi dari organisasi itu sah di mata hukum. Detik niki diakui Kementerian Agama, diakui Kementerian Hukum, diakui oleh Parisade. Detik niki seorang anggota DPD itu harus mengayomi semua pihak. Dan tiang detik ini karena aturan itu belum dicabut, tiang harus ayomi siapapun itu, karena tiang terikat sama sumpah. Patah sekali undang-undang omnibus, undang-undang omnibus law yang kemarin ditolak oleh buruh. Undang-undang omnibus ini sekarang tinggal menunggu tanda tangan presiden. Anggap besok ditanda tangan presiden. Besok pun saya harus melindungi undang-undang omnibus ini. Karena seorang anggota DPD tidak boleh menolak undang-undang. Jadi bayangkan Pak Ketut di posisi saya. Udah Bapak, saya sudah melihat dari apa yang statement Bapak tentang dengan Solobi bahwa akan siap membantu bersuara. Bapak bilang sampai saat ini masih karena ada dilindungi oleh undang-undang. Saya pun paham. Saya mengerti undang-undang tidak bisa saya lawan. Saya melanggar aturan hukum. Tetapi Bapak tidak tahu bagaimana anggota DPR, ketua DPRD juga bersurat. Dia bersurat Pak. Ya. Bapak DPD RI yang suara masyarakat Hindu Bali nih. Beliau suara politik Pak. Didukung oleh partainya, bukan suara rakyat Bali. Nah sekarang ini fenomena Bapak bisa lihat di dunia medsos sudah banyak orang gaduh dengan adanya ISKON di tubuh PHDI. Kita tidak minta dia dihilangkan atau dibubarkan karena melanggar aturan undang-undang. Kami pun tidak berani. Agar pengayomannya di PHDI yang kami rasa lembaga Hindu Bali betul-betul Bali, bukan India. Ya.
Ya. Ini yang masyarakat sudah terkontaminasi, ampura, Oke. berpola pikir sebelumnya itu sama Hindunya. Saya juga Pak mengalami di dalam penjara. Bagaimana setiap hari Minggu ada acara yang diberikan oleh Hare Krishna untuk ikut meditasi dan segala macam. Apa yang disampaikan? Semeton yang agama Hindu silakan untuk ikuti acara meditasi. Ternyata di situ saya dibagikan buku Bhagavad Gita. Orang-orang Hakka tapi mengatakan Hindu. Padahal Prabhupada sendiri Bapak dengar mengatakan agama ISKCON Hare Krishna itu agama apa Bapak? Prabhupada mengatakan agama apa? Kalau saya nggak salah. Dia nggak tahu. Masa nggak tahu? Dia mengatakan dia bukan Hindu. Jelas di situ. Mari Bapak yang saya hormati, saya banggakan. Perjuangan ini harusnya Bapak memperjuangkan, bukan bagaimana. Oke lah, di struktural kepemerintahan ada aturan yang Bapak tidak mau langgar. Sedikit tidaknya Bapak mendengar. Kami belum turun Pak semua Pak. Enggak, sekarang pertanyaannya begini deh. Kalau seandainya misalkan nih, kenapa kok sampai saya kemarin pidato saya dipotong dan lain sebagainya gitu nih. Kita kan punya 13 anggota DPR dan 4 orang DPD. Kenapa hanya sasarannya hanya kepada AWK? Kenapa tidak minta pada DPD lain? Pantas sekali reklamasi. Pada periode sebelumnya jelas ada anggota DPD punya pendapat berbeda tentang reklamasi. Saya menolak reklamasi. Jadi setiap anggota DPD itu memiliki hak yang sama untuk bersuara. Tetapi pertanyaannya, coba Pak Ketut bayangkan, kenapa kok dikit-dikit oke di satu sisi Tiang jujur nih dengan Pak Ketut memposting, dengan saudara-saudara memposting, Tiang ini mungkin menjadi orang paling terkenal di Bali saat ini loh. Saya terima kasih sekali. Ada popularitas, ada elektabilitas. Tiang merasa terbantu dengan promosi gratis loh. Sama-sama deh. Dalam artian yang kedua, ini ketika mereka ada masalah, Tiang bisa menjadi merasa tersanjung. Ini kok orang nih kok mintanya kepada AWK? Kok kepada AWK ini tidak berpendapat? Kenapa kepada kolega kami yang lain, kepada anggota DPR dari partai yang lain? Artinya Tiang merasa bahwa masyarakat ini memiliki ekspektasi yang besar. Nah cuman Tiang sudah sampaikan, saya bukan ISKCON, saya bukan anggota Hare Krishna, saya penglingsir Puri Tegeh Pori, ya Tedung Semeton, Puri Klungkung, beliau Semeton, kami semua. Ketika Ibunda Tiang Palebon ngangen pedanda sama pegawan orang Bali, Tiang ngajeng Bawi, Tiang menikah pakai juga Banten Bali, di sini semuanya. Pak Wakil Gubernur datang ke sini melihat langsung gitu loh. Kok dari mana kok AWK dituduh menjadi Hare Krishna? Nah, terkait dengan statement tadi, Pak Nge, kalau ditanya klarifikasi dia. Kalaupun tadi ada surat dari DPRD Bali, ini kan sah-sah saja. Silakan dari ketua DPRD membuat surat, boleh saja kok. Saya karena Tiang tidak ada partai, kan Tiang tidak harus menuruti semua dong. Makanya orang kepilih Tiang di pemilu. Karena Haji Wedekarna tidak boleh ya terlalu misalkan bisa ditekan sama siapapun karena independen DPD ini paham Pak. Cuman tadi kan saya bilang masyarakat Bali Hindu dia nggak pakai partai Pak. Saya nggak punya partai. Saya ingin Bapak itu bersuara. Kenapa Pak AWK kembali sampaikan suara yang nabi nih Pak. Untuk masalah ISKCON Bapak bersurat ke PHDI seperti DPRD yang tadi sampaikan dia kan bersurat karena dia bukan bersurat Pak. Tiang ketemu langsung sama ketua PHDI, ketum PHDI baca di Bali Pos. Tiang ketemu langsung. Tiang ketemu Pak siapa ketemu umum Pak Sang Wisnu. Tiang ketemu langsung di tapi tidak membahas masalah itu Pak. Membahas. Dirjen Hindu pun mengatakan Bapak tidak membahas itu. Membahas ada di Bali Pos, ada rekamannya Pak. Membahas. Tiang membahas justru ketika Tiang Tedun, setelah Tiang Tedun panggil, langsung besoknya apa hari ini langsung ada surat resmi. Tiang menyampaikan kepada PHDI, oh bukan bersurat lagi, Tiang langsung ketemu. Tiang sampaikan ke PHDI, ini adalah masalah di Bali. Parisade Hindu Bali sudah membuat surat rekomendasi. Ini sudah ada seperti ini. Keputusan rapat itu adalah untuk mengurangi kegaduhan. Ini akan dibahas pada Mahasabeh PHDI tahun 2021. Ini keputusan rapat.
Pak Dirjen pun bicara dari sana. Yang undang Pak Dirjen bukan AWK. Pak Ketum PHDI telepon Pak Dirjen, datang sekarang. Ada tiang datang sama sekretaris semua, termasuk Prajaniti semua. Dia kan ketua Prajaniti juga. Itu kita rapat dan keputusannya adalah mandat tergaduh karena tidak ada cara lain. Kalau seandainya masyarakat Bali ingin pengayoman terhadap HK dicabut dari AD ART PHDI, tidak bisa dengan rapat begini. Harus lewat forum Mahasabe, dan forum Mahasabe harus menunggu 2021. Maka dari itu, nanti ketika di forum Mahasabe sebagai tertinggi, di sanalah diusulkan untuk pencabutan yang namanya Hare Krishna dari pengayoman. Apakah dia menjadi aliran? Kalau seandainya dia menjadi aliran kepercayaan, tentu di bawah pembinaan Departemen Kementerian Pendidikan, di bawah Dirjen, ada namanya Dirjen Kebudayaan. Ada 200 aliran di Indonesia. Gitu. Makin kan step by step. Kenapa tiang ini tidak mau gaduh dari Pak Ketutnya? Pertama nih kita mau pilkada, kedua masalah corona. Saya ini sayang dengan Pak Jokowi, yang pendukung dari Pak Jokowi. Nggak mungkin yang buat hal-hal seperti ini, ya, untuk menambah kegaduhan. Kalau misalkan AWK berstatement saling berdebat bagaimana, gaduh loh. Lebih baik serahkan, karena tiang tidak bisa campuri parisade. Apa sih kuasa tiang? Nggak ada. Begitu loh. Belum tentu juga kami diundang sama parisade. Makanya cara tiang begini. Cara tiang itu, kalau seandainya ada masyarakat yang keberatan terhadap Hare Krishna, masyarakat ini harus menyampaikan kepada delegasi yang akan ikut Mahasabe. Yang ikut Mahasabe ini kan dari ormas yang di bawah binaan Parisade yang ada di provinsi dan kabupaten kota, di 500 kabupaten kota. Kemudian maintain yang namanya pengurus pusat. Harus aspirasinya masuk ke Parisade. Di sana dirembukan. Tiang sebagai anggota DPD tidak punya ikut campur. Kalau benjang Parisade misalkan memutuskan bahwa ADART mencabut sampradaya dari misalkan pengayoman Parisade, ya, untuk dikembalikan kepada aliran kepercayaan, saya pun sebagai putra pendiri Parisade, salah satunya Aji Tiang, kedua Tiang sebagai pejabat negara, saya akan hormat kepada keputusan Parisade. Karena ketika Tiang tanya sama Pak Ketum, Brigadir Jenderal beliau tuh, punapi niki ji masalah niki, meneng demun Pak Senator sampun Parisade memiliki kewenangan. Yang menang dan nanti di Mahasabe, ayo sama-sama kita kawal. Di sanalah perdebatannya. Tentu perdebatan itu dari ISKON Hare Krishna harus diberikan kesempatan untuk membela diri. Yang keberatan kasih argumen. Sama-sama ketok palu. Kalau musyawarah mufakat tidak bisa, ketok palu bisa voting suara. Ini yang terjadi. Begitu sebenarnya. Kembali Pak Senator, yang Tiang juga kenal sama Pak Suisme, yang menandatangani dan disetujuinya ISKON itu bergabung ke PHDI. Beliau pun mengatakan ketika persetujuan itu tidak ada Mahasabe dan itu cukup tanda tangan beliau saja. Begitupun kalau beliau masih menjadi pemimpin PHDI pusat, beliau pun mengatakan saya akan cabut dan saya akan tolak dengan seperti apa saya menerima. Itu boleh, itu yang saya tahu. Nanti silakan lah itu. Kita tidak mau debatkan itu. Yang hanya ingin terima kasih informasinya. Mengklarifikasi lebih jelas karena banyak sekali masyarakat nyaman-nyaman Tiang di yayasan menganggap Pak Weda karena ini adalah pentolan HK. Itu yang saya dengar dengan statement-statement. Saya udah dengar juga statementnya bahwa saya politik diundang segala macam. Saya tidak berani, itu kan hak privasi Bapak pribadi. Tetapi keyakinan saya untuk meyakinkan kalau boleh mesapel ke di Betara patut napitan Bapak memang benar orang saksi kena luhur memang ngaji kang tanah Bali dan HK ini kan nak kena siapa? Dia jelas, ya, beliau saksi-saksinya beliau. Pengisir Puri ini saksi-saksinya beliau, ya. Ada Pak Ketua Umum, Ketua Umum Tegah Gori itu mantan Wakapolda Bali, itu Pak Brigjen Nyoman Sweta, Tiang Sekjen, Pak Ketum, Menten Pak Rohineng. Pak Rohineng pengurus Tiang, Pak Nyoman Santiase, itu kan Pak Sugawa Kori. Ini kan satu organisasi dengan kami. Kok ngentek linggih kok orang kita ngajeng sama-sama di yang punya kurang kawitan enggak gede. Jadi di depan ini yang sampaikan juga nggak apa-apa ditanya, apakah benar Haji Bedana? Tidak. Saya pengagum Krishna. Sama seperti Bung Karno,
tiang pengagum seperti Pak Jokowi pengagum, tetapi tiang tetap Hindu Bali begitu nggih. Dalam artian tiang juga sampaikan pidato. Jadi gini Pak Ketut, bejang-bejang lah, siapa tahu nanti diundang bagaimana. Kalau kita niki sama seperti beliau, Ketua Forum Hindu Muslim Persaudaraan. Kalau sudah datang ke tempat orang, kita pasti memuji Pak. Tanggal 24 Desember 2019 sebelum Covid, yang diundang ke gereja. Yang datang ke gereja Katolik di Kebun. Pak Uning apa yang Tiang lakukan? Gini Pak. Tiang suruh dipidato sama uskup, sama pemimpinnya di sana. Saya memuji Katolik. Bahkan saya sampaikan, Yening Tiang bukan putra pendiri Parisade. Mungkin saya sudah Kristen mungkin. Karena selama Tiang kuliah 12 tahun, Tiang seneng bener sama Katolik. Mungkin kalau Tiang nggak diikat sama penglingsir, mungkin Tiang udah Kristen loh. Di sana Tiang menyemangati, ayo dong sama-sama. Ketika Tiang datang ya ke tempat-tempat umat beragama yang lain, Tiang sampaikan, saya luar biasa, saya suka sekali. Itu kewajiban kita memuji. Jadi ketika Arya Wedakarna datang ke tempat Hare Krishna, datang ke Sampradaya, datang ke agama-agama lain, selalu pejabat itu komplimen namanya, memuji. Memuji Nika bukan berarti Tiang pindah agama, bukan berarti Tiang langsung ikut aliran, tidak. Nah Nika Pak, yang juga melihat video Bapak, saya juga melihat video Bapak yang sampaikan hari ini sama saya, dengan sologi pun saya dengar. Tetapi Pak, ada tetapi. Tiang len menang mungkin sama dengan Bapak menjadi DPD RI. Dalam berkata lain, tapi tidak itu tujuan dia. Bahasa Bapak di situ kan saya bakta Hare Krishna. Salah satunya yang menangkan suara. Bapak mau nggak bilang saya umat Kristen yang dimenangkan oleh saudara Kristen saya Protestan? Kan beda Pak. Ketika Bakta menyatakan diri Bapak memang benar. Bukan kalau Bapak, saya sangat berterima kasih kepada yang luar biasa orang-orang HK memberikan dukungan kepada saya untuk bisa menjadi salah satu calon DPD RI. Ini beda Bapak bahasanya. Kalau Bapak kan dengan nyata menyatakan saya salah satu Bakta Hare Krishna, yang lain belum sadar. Bapak, itu yang Bapak harus klarifikasi kejelasannya. Terserah Bapak kembali. Yang itu memang bahasa Bapak, saya tahu imunitas Bapak tinggi, Bapak sekarang dilindungi oleh payung hukum. Tetapi kan bahasa kepada masyarakat Bapak, Tiang hanya menginginkan yang terbaik buat Bapak ke depan. Ya, kalau nggak salah video Tiang di acara-acara Hare Krishna banyak sekali ya, banyak sekali. Tiang datang ke ashram di Membui berapa kali dengan almarhum Nida Perdana Istri, dengan almarhum Nida Perdana Sembali juga banyak sekali sebenarnya. Ya, patah sekali misalkan patung deh. Ada patung itu, misalkan ada patung yang tokoh-tokoh dari Hare Krishna yang agak botak begitu. Yang di capture sama orang tangga tidak tanggung jawab, cuman patung yang begini saja. Apa bedanya Tiang di bawah di Kementerian tempat sembahyang? Tempat ini di Istana Mancawarna niki Pak Jokowi datang, Pak SBY datang loh. Apa bedanya ketika beliau dengan Paduka Bung Karno? Apa bedanya ketika saya melihat salib hormat? Apa bedanya ketika saya melihat simbol-simbol dari Muslim? Saya hormat. Yang itu aja dipotong sebenarnya. Dan ini kan udah biasa. Pantas sekali kita datang ke sini. Swastiastu bagaimana. Nah Nika yang harus jadi sebenarnya Pak Ketut ini kan adalah aset ya. Pak, ada banyak pemikiran yang luar biasa yang saya anggap bagus. Nindihin jagat Bali deh. Ya kita sama-sama lah dulu berjuang begitu ya. Masalahnya sekarang perbedaan kecil ini jangan menjadi halangan. Setuju ya. Jadi benjang-benjangan Pak Ketut. Pak Ampura sebelum terakhir Pak ya, ini ada yang harus Bapak klarifikasi hari ini agar tidak ada nanti di luar itu lagi ingin bertanya. Yang mewakili yang saya tahu dan yang mau saya wakili nyamu saya di Bali tentang bahasa Bapak makhluk suci kepada Ide Betara-Betari Tiang Ampura Bapak. Saya akan nampak ide ratu gede tiang, nampak ide ratu niang tiang, nampak ide bukanjang muda ratu kidul di tiang, Ampura tiang sebut Betara. Kenapa Bapak ada statement seperti itu dan planet cara film komik dari tiang ngang, planet Mars, planet Pluto, dari Superman dan Batman.
Ini yang perlu Bapak perbaiki menurut tiang, Pak. Terserah Bapak mau melakukan dan memberikan klarifikasi di sini kepada masyarakat yang menghindu Bali. Apa maksud Bapak mengindikasikan beliau sebagai makhluk? Tidak perlu sembahyang leluhur aja, tiang wajib leluhur tiang sembahyang, Pak. Ya. Roh saya bisa kemana-mana. Roh saya bisa di mana-mana ketika saya mati. Leluhur adalah bagian reinkarnasi kehidupan ke alam sekali dan sekali. Sekalaning tiang hormatkan orang tua, di skalaning tiang hormatkan leluhur, aku tangki. Pangidang memargi, doh ke ide betare harus tiang lagi leluhur, pangidang nyambung ke ide langit. Ya. Sang yang pitari-pitari unas ke Oke, Bapak. jadi begini, niki pun namanya jenane. Jenane niki kan orang niki kan belajar. Kebetulan tiang niki kan Arya Weda Karna yang sekarang ini kan adalah hasil dari didikan orang tua. Tentu yang diikuti pertama kali itu adalah orang tua dong, karena kebiasaan. Nah, sedari kecil kami niki selalu dididik untuk belajar kitab suci semua loh. Empat-empatnya, Catur Weda dan Pancamo Weda. Keluarga kami bukan keluarga Hare Krishna, tidak. Keluarga Bali, pendiri Parisada, ayah tiang Sri Weda Suryasa. Nah, karena tiang dari SD ini kan sudah biasa tiang baca Mahabharata, Ramayana, Catur Weda, Bhagavad Gita. Dari kecil nih, tiang juga bergaul sama semua. Termasuk pun penjelasan-penjelasan tadi yang ditanya. Ini kan tiang selalu sharing dengan begawan-begawan. Tiang sharing dengan Ratu Sulinggi. Bener nggak pendapat ini? Ya ada ya, dalam artian ada yang berpendapat ya memang itu sepatutnya. Nah, ini kan memang sepatutnya. Pak boleh yang tahu kalau Pak bilang mempelajari dari kecil catur Weda. Weda apa aja ada di 4 catur itu, Pak? Nggak, Apa ada catur Wedanya? Catur Weda Weda ini apa kan aja? ya sama Weda ya, Jur Weda, Rig Weda, Pancamo Weda, begitu ya, ada semua di rumah, di perpustakaan tiang ada. Dan tiang membaca kan membaca karena memang suka baca kan gitu. Nah, perspektif itulah, tetapi makin Pak itu terus paham kenapa tiang menyampaikan itu. Kalau kemarin pidato tiang itu terkait dengan masa keleluhuran itu kan pada saat ada salah satu itu di desa yang diundang terkait dengan acara fitriyatnya berdasar. Sebelum tiang pidato, penglingsir ini ke publik bagan begini. Kan orang kalau datang nggak langsung pidato, ngobrol berapa sawe di sini, menten gimana, kejadian nggak, menten ada bagus-bagus, tapi menten satu hal tapi yang perlu dibantu, Pak nggak. Mereka cerita tanya, wajar mereka tanya sama tiang. Tapi ini kiji masalah upacara, masalah napi utama nih madianiste kalau bagaimana. Oke, nanti mohon perkenan nanti ajinya akan kasih dhamma wacana. Kan tidak mungkin tiang ujuk-ujuk kalau tidak persetujuan dari beliau. Dari sanalah tiang memberikan perspektif. Kalau Pak Ketut tahu, di istana saya ini ada foto Kanjeng Ratu. Di setiap puri tiang ada Kanjeng Ratu. Apalagi di tempatnya ada tempat Bung Karno. Wajib itu, harus itu. Gak bisa nggak? Saya yakin sama Kanjeng Ratu Dewi Pantai Selatan. Karena ibu tiang almarhum juga nyungsung seperti Ratu Miang Lingsir yang menten di Tanah Kilat hampir tiap minggu Ratu Biang tiang mereka. Itu betaran apa makhluk Tapi suci Bapak bilang? Kalau tiang berdialog sama ibunda, sama ibu saya, karena ibu saya adalah penganut Durga, beliau menyampaikan, beliau itu adalah makhluk suci yang disayangi oleh Tuhan. Tetapi berbeda levelnya. Kalau tiang menurut tiang karena tiang baca kan tiang jenana sudah ada. Saya belajar. Kalau nggak itu nggak sampai dokter lah tiang belajar kita pengorbanan ya, Pak. Saya belajar tuh sampai tiang ini 11 tahun tiang belajar gitu loh, pakai buat disertasi 300 halaman. Orang tua tiang udah capek nyekolahin tiang. Makanya tiang harus lebih pinter dari yang lain. Tugasnya dokter itu lebih pinter daripada yang lain. Karena keilmuannya ada, diakui oleh negara kan dokter ini. Mohon maaf deh. Jadi misalkan, contoh seperti misalkan makhluk suci nih, di dalam pidato tiang dan mewacana tidak ada mengatakan leluhur Niki lebih rendah. Nggak ada. Oh memang tidak ada. Itu tidak ada. Dia memberikan cuma apa Bapak bilang roh kita akan selalu memuja leluhur di leluhur saja. Ya memang, dia kan memang keyakinan. Pak tahu tiang. dari mana? Lah memang keyakinan tiang kan tiang dari riset ya, Pak. Dalam ajaran tatanan yang tiang tahu, Pak, secara sekali ya, Tatanan ampura Pak, tatanan di tiang ring tegah kori. Yang dalam sagening Pak ampura. Makanya Pak punya tatanan, tiang berdua tatanan.
Tiang di pas semetonan tiang, selalu tiang bicara begitu. Ide Betara Tegeh Kori itu kan dulunya juga manusia, Raja Batu. Yang kita sekarang sembah di Tonje. Tetapi mohon maaf, leluhur kami itu bukan dewa. Karena puranya adalah pura leluhur. Kalau puranya para dewa, nika adalah pura Brahma Wisnu Siwa Ring Trikayangan Desa nika loh. Pura Pusaka, Pura Balai Agung, Pura Desa, Pura Dosa, Pura Dalem. Nika para dewa. Ketika datang kita sama Brahma Wisnu Siwa. Tetapi ketika misalkan semeton datang ke Pedarman, tiang datang ke Pedarman Ari Kenceng, tiang datang ke Pedarman Sri Aji Krishna Kepakisan, tiang datang ke Pedarman tiang Ring Tonje, saya justru berdoa mendoakan beliau, mangga beliaunya terangkat. Karena yang namanya manusia, termasuk leluhur saya juga pasti punya kesalahan. Dan memang kalau di dalam kitab suci, mohon maaf ini karena tiang belajar, bukan tiang mengatakan lebih rendah atau tidak ada. Patah sekali Sang Buddha itu bisa menjadi Buddha setelah kelahirannya 500 kali. Baru beliau menyadari. Mungkin tiang kelahiran keberapa, mungkin semeton keberapa. Dan tiang menurut tiang nanti penyadaran tuh nanti itu. Ya, tidak harus semua. Nah, cuman kan menjadi heboh karena begitu. Niki yang akhirnya jadi rancu Bapak Senator, karena perspektif Bapak sampaikan dengan apa yang kita tahu berdasarkan pelajaran kitab-kitab suci kita, Dedenane yang ada diberikan oleh para Bida Nak Lingsir, Bida Ratu Belanda, begawan-begawan tentang roh suci, yang saya tahu, dan tentang ide betara-betari yang harus kita puja. Di situ dari bagaimana seolah-olah Bapak menyatakan ketika kita memuja Betara A, kita akan di A saja. Nah ini yang saya berpikir apakah benar seperti itu. Tapi kata Bapak sudah menyampaikan bahwa itu yang Bapak tahu, saya juga tidak bisa memprotes. Karena itu penyampaian Bapak, silakan masyarakat yang menilai. Kan kita nak bulan lagi. Jadi dalam artian itu tidak usah diperpanjang. Dalam artian begini kan dia wajar saja memberikan perspektif. Kan sekarang terserah masyarakat. Ya kita ini sebenarnya dalam proses memberikan pembelajaran sebenarnya. Dengan adanya misalkan isu Hari Krishna, orang ini sekarang berlomba-lomba untuk mencari Bhagavad Gita. Coba Pak perhatiin, ketika kemarin tiang mau bagi 100 kitab suci, sampai sekarang yang minta kitab suci itu lebih dari 2.000 orang loh. Yang harus produksi lagi. Masalahnya begini Pak, dia yang membaca Bhagavad Gita, dia di dalam penjara 2 kali sampai habis saya baca Bhagavad Gita. Semua saya tahu dalamnya. Saya senang membaca. Saya senang cerita inilah yang pakai tiang lakon memati sampai dengan saat ini, cerita itu. Tetapi tidak menjadi dasar agama tiang. Ampun Pak. Agama tiang adalah Desi Kalapatra, Desi Maucari. Itu yang saya pakai pedoman. Kitab suci Bhagavad Gita adalah tuntunan bagaimana kita melaksanakan pemargi. Untuk berjalan memilah ucapan yang benar, perbuatan yang benar, bagaimana harus melakukan dan menegakkan suatu proses kebenaran. Di situ Krishna mengajarkan kepada Arjuna bagaimana dia memilih dharma utama di dalam kehidupannya. Jangan sampai salah memilih dalam berjalan. Tiang senang membaca, dan tiang dengar juga Bapak itu mengkopi dari punyanya Gede Puja. Udah lama tiang sama Paramita Surabaya dari tahun 15 tahun yang lalu. Itu katanya nggak dapat izin sama Nabi Pak. Oh enggak, ini dari Paramita semua. Kan dari beliau yang lisensinya semua. Kita kan tinggal beli mantan. Gitu. Saya tanya aja sama Paramita Surabaya, ya? Karena beliau royaltinya ada kepada penulis kan Gede Puja. Memang yang beredar dan yang tiang baca adalah yang Gede Puja sebenarnya. Yang semua bagusnya ada kan gitu. Ya, tiang cuma ingin cari tahu saja yang dibaca Bung Karno itu yang versi mana. Tapi kan ada juga Bhagavad Gita ribuan versinya Bhagavad Gita. Maka dari itu makin begini. Tiang juga sampaikan. Setelah tiang perjalanan, tiang datang seperti kemarin, tiang datang ke desa, mental yang ke sepeka macam-macam. Tiang akhirnya begini deh. Siapapun yang orang yang ikut aliran, sepatutnya tidak mempengaruhi orang lain. Tidak boleh. Ini Hindu Bali nih, nggak boleh. Tiang juga, apakah Pak Ketut rela dalam artian menganggap tiang itu kalau misalkan ada kejadian seorang aliran nikah bisa-bisanya mengatakan bahwa misalkan si keluarga ini belum pantas bagaimana menjelekkan Hindu Bali, itu nggak boleh loh. Tiang tegas di beberapa kali kunjungan aliran silahkan pakai di rumah kamu sendiri, pakai di ashram kamu sendiri.
Tetapi kalau mempengaruhi orang, mohon maaf, belum boleh, tidak boleh. Kecuali orangnya datang langsung sendiri penyadaran. Pantas sekali orang misionaris, kan makin ada misionaris. Ya, seperti kemarin itu penelitian dari IHD, 30.000 orang Hindu pindah agama. Ya itu Ampura, yang saya juga mencermati ketika saya maju melihat pergerakan Hindu ini semakin turun. Saya juga akui di agama tiang di tanah Bali semakin sedikit terpecah karena tidak ada yang memberikan solusi dan memberikan pemahaman tentang Dharma Wacana yang benar, bagaimana menjaga Hindu kita yang baik dan benar. Kita kadang-kadang Dharma Wacana seperti Bapak tadi, Dharma Wacana berbeda A dan B dan C, tidak ada yang sama. Tidak seperti yang agama lain ajarkan untuk berdharma wacana sehingga menjadi satu kesatuan dan mereka bisa besar. Kita tidak. Jadi Tiang ingin bertanya yang terakhir, saya seperti mengenai menurut Bapak, pantaskah HK atau Hare Krishna itu ada di Bali? Dan apa yang dia langgar di Bali yang Bapak lihat, ada nggak dia melanggar? Pertanyaan dia. Sekarang begini, selama aturan perundang-undangan masih mengayomi Hare Krishna, Tiang sebagai pejabat ya harus memberikan teladan, harus mengayomi, tidak boleh tidak. Bahkan orang yang tidak punya agama pun di Republik ini harus dilindungi. Ini kan konstitusi seperti itu. Oke. Yang nomor 2, mengenai pantas atau tidak. Contohnya, ketika misalkan ada suatu aliran apapun itu, kalau sudah misalkan dia nih mengganggu ya tatanan Dreste Bali nih, ya jelas kalau menurut dia ya salah. Tapi kalau dia melaksanakan Agnihotra di tempatnya dia sendiri, melaksanakan di asramnya sendiri, kita juga tidak bisa melarang, kan begitu. Dan dalam artian mungkin yang Tiang takutkan adalah Hare Krishna ini, isu ini dipakai untuk orang tidak yang namanya menunjukkan kita nih beradu. Nikah yang Tiang khawatirkan dimanfaatkan oleh pihak lain. Karena selama ini di seluruh Bali selama niki kan tidak pernah ada masalah. Di Bali niki misalkan menten Sai Baba, menten Brahma Kumari, menten bukan aliran ya, menten dalam artian lembaga-lembaga komunitas lah yang memang mengajarkan pedoman seperti itu. Ada yoga, ada macam-macam niki, menten Anand Krishna Ashram, semuanya luar biasa loh. Nanti masalahnya ketika kita terlalu keras, nanti sasarannya itu adalah yang lain. Dan jelas negara harus melindungi mereka. Contoh misalkan yang ribut-ribut selama niki dalam artian yang heboh. Misalkan kita lihat tentang isu-isu Ahmadiyah. Itu Ahmadiyah ini kan ada pada zaman Bung Karno. Dan sejak zaman Bung Karno pun ada. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paduka Bung Karno? Diberikan suatu space kok. Yang penting kamu tidak mengganggu dengan yang lain. Makanya sekarang adem saja. Dan Pak Ketut juga harus paham, urusan agama, kepercayaan, urusan militer, urusan moneter, urusan yang namanya agama, itu adalah merupakan, dan hubungan luar negeri, 4 ini adalah hak dari pemerintah RI. Makanya surat yang dikeluarkan oleh majelis, surat yang dikeluarkan mungkin oleh DPRD, itu bisa diuji sebenarnya. Kalau mau ke PT UN misalkan, mau diuji itu bisa. Karena acuannya aturan perundang-undangan. Dan makin Pak Ketut jangan lupa ada pasal 28 kebebasan orang berkumpul dan berserikat. Yang pasal 29 ada orang yang berbebas untuk beragama dan kepercayaan. Ini keacuannya. Yang juga ini Pak, karena Pak ahli hukum, Pak di bidang hukumnya di BDI kan ada pasal 18 ayat 2 yang mana undang-undang itu melindungi adat dan budaya yang ada di tempat kita. Nah, di situ kita lihat, saya melihat Pak, Hare Krishna ini kan mengganggu budaya saya. Ampun, ini mengganggu budaya saya. Kalau dia menyalakan alirannya di rumahnya, di tempatnya itu hak, kami tidak boleh melarang. Dia melakukan itu dengan caranya tanpa mengambil budaya kami tidak melarang. Banyak aliran Pak, aliran ilmu hitam, aliran gendam, aliran apapun, aliran itu. Tapi dia tidak memakan budaya. Budaya kami dimakan seolah-olah dia Hindu. Ini yang kami was-was agar anak cucu kami Pak, anak jaya cucu dia tetap mengerti sesana jenana.
di sini kalau tradisi. Ya nanti kita tunggu di masa Itu yang saya ingin Bapak perjuangkan. Ada yang dia langgar. Ada yang dia langgar dengan undang-undang pasal 18 ayat 2 itu. Ya, artinya iya. Jadi dalam artian makin kan tidak bisa gerasa gerusu karena di Republik ini negara hukum. Ini kan bukan negara dengan hukum rimba, harus melalui prosedur kan begitu. Ya batas kasih contoh. Nabi pendapat Haji Wedegana tentang omnibus. Saya memang mengkritisi beberapa pasal-pasal ada yang harus dikritisi. Wong kami dari DPD aja nggak dapat kok yang namanya draft 800 halaman itu kita nggak dapat. Begitu loh. DPD loh, ya pejabat negara apalagi masyarakat kan begitu. Dan memang kalau dibilang agak-agak ya bagaimana perdebatan ya perdebatan. Tapi posisi hari ini omnibus belum sah karena belum ditandatangani presiden. Sekarang pun dia masih bisa mengkritisi, tetapi benjang ditandatangani 90 hari kalau tidak salah, ditandatangan itu tidak sah, itu berlaku, otomatis dia harus manut kepada aturan perundang-undangan. Nah, mungkin masalah Hari Krishna kita tunggu di Mahasabe PHDI tahun depan. Berjuanglah di sana, karena kan DPD tidak masuk peserta delegasi, karena kami kan paling undangan saja. Makin silakan Parisade kota, ya ini misalkan nanti dari yayasan memiliki aspirasi titip mantan di sana karena kan bisa masuk. Kalau nggak salah yang peserta ormasnya pun misalkan dari KMADI, yang sebagai alumni KMADI dari Prajan, sama alumni Prajaniti misalkan siapa yang jadi. Nah boleh bicara di sana. Nah tetapi kalau sudah proses demokrasi, kalau seandainya misalkan musyawarah mufakat tidak jalan ya voting. Kalau seandainya voting harus keluar, ya keluarkan dari sana. Nanti tiang yang bantu Hari Krishna menjadi bagian pembinaan dari Kementerian Pendidikan. Kan ada aliran kepercayaan di sana, di Dirjen sana. Tiang bantu, ya sudah, kamu jangan jadi Hindu, masuk aja aliran kepercayaan. Dibina oleh negara, harus negara membina. Tetapi kalau kata Mahasabe besok Angstungkare misalkan lancar semuanya, apakah perdebatan tidak ada musyawarah mufakat, apakah setuju atau tidak, kita hargai di sana. Ini kan Banten, dia nggak ikut campur kok, ya karena ini ranahnya. Ada juga nyatakan, kenapa tidak Aji bubarkan? Loh, saya nggak bisa bubarkan kok DPD legislatif. Pantas sekali dulu ketika kita rapat di kantor gubernurnya masalah ormas-ormas itu. Bisa nggak bubarkan ormas? Dia udah jadi DPD, nggak bisa. Yang membubarkan itu adalah eksekutif, gubernur mencabut kesbangnya. Dan sebelum membubarkan, ormas itu harus ada dulu SP1, SP2, SP3. Baru nanti, dan ormas pun punya hak hukum untuk menggugat keputusan itu. Ya Patah kan dulu waktu kejadian kemarin, kan dia sampaikan waktu rapat di kantor gubernur, kan adil dia. Gak bisa tiba-tiba langsung bubarkan, gak boleh. Makanya kan sebenarnya kalau ormas-ormas kemarin kan tidak bubar sebenarnya. Karena gak bisa dibubarkan. Cuman karena memang ada alasan tertentu ya memang mungkin agak sedikit tiarap begitu karena ada alasan sesuatu dan lain hal. Jadi sebenarnya tidak bisa gerasa gerusu. Coba nanti beli ketut di posisi tiang. Kalau tiang justru melanggar itu, tiang jadi masalah. Nggak boleh. Ya nanti bagaimanapun juga, dan ini introspeksi juga buat Hari Krishna. Ya contoh misalkan ini mungkin untuk dialog teman-teman nih. Ada yang mengatakan yang punya sepeton misalkan yang sampai membongkar Prajan misalkan. Saya pernah lihat itu ada yang bongkar Prajan gara-gara ikut Hari Krishna. Buktikan mana, orang mana itu yang bongkar Prajan. Saya ini kan kalau jadi pemimpin kan harus dua arah. Yang kontra yang terima, yang pro yang terima. Hari Krishna pun benar yang terima di sini. Saya tanya berkali-kali, menten nggak anggota bapak ibu yang Merajannya dibongkar? Ada nggak bapak anggota dari Hari Krishna yang tidak menjadi warga adat? Warga adat semua. Nggak ada. Mereka ini cuma kalau mereka masalah gaya hidup vegetarian, bule-bule di Ubud. Tapi dia tidak sembahyang ke leluhur loh Pak. Saya banyak memberikan. Nikah ranah pribadi. Nikah ranah pribadi. Nah itu yang saya bilang kan, dia tidak mengajarkan dan tidak mengharuskan untuk sembahyang leluhur. Ini yang saya garis bawahi. Kenapa di rumahnya memang ada mungkin kamu belase, karena dia juga punya teman baik ikut itu. Akhirnya dia melupakan untuk sembahyang karena leluhurnya. Ya, itu kan wilayah pribadi Bapak Ketut. Jadi sahabatnya sekali orang-orang tua kita kan bisa terisakya.
orang-orang di kampung itu kan banyak, tapi niang kaki yang nikah kan tulisannya kan nggak bisa pakai bahasa Sanskerta Om Namo Shivaya itu kan nggak ngerti. Mereka kan taunya bahasa ibu aja, Ratu Betara. Ya bukan berarti kita masuk ke wilayah itu. Bang Yang mata, itu kan urusan. Kalau misalkan beliau tidak percaya sama leluhur ya Bang Yang sempengot nanti. Biarkan kena pastuning pastu begitu. Tapi kita tidak boleh, kecuali misalkan benten pura desa, usah dalam dipakai misalkan ritual Hare Krishna, yang tiang juga menolak, nggak boleh. Ada Krishna loh. Kalau you mau adain di lapangan, adain di rumah sendiri, adain misalkan di asrama boleh. Ada izin gitu. Pokoknya nanti kalau ada yang mengganggu seperti itu, AWK akan pertama kali turun tangan loh. Dan saya sudah tegur. Tiang udah tegur, Pak Ketut sudah tahu. Tiang ketemu sama ketua ISKON, sama ketua-ketua semua. Saya tegur semua. Tolong dong pakai ini, pakai baju Bali. Ya, kalau mau sekedar pakai tulasi kan nggak apa-apa, banyak juga yang pakai seperti ini kan biasa kan pakai ini. Cuman jangan menganggap yang pakai baju Bali itu lebih hina daripada memakai sari India misalkan. Jangan, saya nggak setuju. Coba lihat orang misionaris, kenapa mereka bisa memindahkan orang Hindu 30.000 ke agama mereka? Karena kan pakai begini Pak, bener nggak? Pakai adat semua. Nganggen pedupan, nganggen canang, nganggen gamelan. Mereka aja berhasil kok memindahkan agama ini. Makanya dia tegur juga. Dan yakinlah Pak Ketut. Jadi Hare Krishna ingin memindahkan agama Hindu ke Hare Krishna. Ini kok oknum. Kan bilang ketika berpakaian misionaris, pakaian seperti yang orang Hindu Bali, akhirnya menjadi beralih. Dan Pak tadi menyampaikan orang HK harus berpakaian Hindu Bali dong, agar kita juga mau nanti. Patah sekali orang Kristen tidak. Ya itu nanti. Sama di Palesari. Orang Kristen itu kan tidak punya rong tiga. Tetapi kan dia sudah jelas menyatakan dia agamanya Kristen. Sekarang kan Hare Krishna tidak jelas mengatakan dia agamanya Hare Krishna. Ada Padmasana. Ada Padmasananya. Dia pakai salib dia. Di Padmasananya salib. Tapi kalau di rumahnya nggak ada kayaknya. Di rumahnya Di Padmasana di Padmasana nggak ada. Cuman di tempat di gereja utama mungkin ada 1-2. Yang tahu karena yang ada keluarga di dalam. Dan maksudnya kan dalam artian ini yang disebut Bung Karno Trisakti bidang kebudayaan, ya. Bidang kebudayaan itu dalam artian tapi kita hormat sama kebudayaan. Orang asing aja silahkan bagaimana. Yang penting jangan ada mempengaruhi. Intinya di sana, jangan pernah pengaruhi orang yang sudah beragama, jangan pernah dipengaruhi seperti itu. Nah, makanya yang terakhir nih, mungkin sebelum nanti dia pertanyaan yang terakhir, anak berpijak itu kan bagaimana dengan apa statementnya Bapak sampaikan? Oh ya. Anak pepinjat, anak korupsi ini banyak yang inbox ke tiang untuk minta ditanyakan. Begini Pak Ketut, kalau saya bicara ormas itu kan tidak menunjuk A, B dan C. Tiang juga punya ormas, saya punya ormas, ada 5-6 ormas yang tiang bicara. Baik-baik semua pada tato semua. Bahkan banyak mantan-mantan dari anak buah Pak masuk ke gerbong AWK, banyak kan di seluruh kali. Mereka yang menangkan tiang. Itu ormas tiang. Dalam artian ketika tiang berbicara, ini kan patokannya adalah Mahabharata Ramayana. Pada saat ada kelahiran, begini, tiang pidato saya itu, pada saat ada orang hamil duluan, tanpa biarkaun, dia seks bebas, dan kita akui itu seks bebas itu ada. Tanpa upacara biarkaun itu adalah dalam kepercayaan ini. Nike yang dilahirkan itu adalah dari raksasa. Makanya orang Hindu harus biar kaul dulu, penebus dulu, karena kelahiran rohnya itu ditiupkan dari surga. Ini kan sudah ada cerita bagaimana pada saat Bhagawan biasa misalkan, ya bagaimana pada saat misalkan ada waktu itu ada sistem bayi tabung zaman itu. Jadi sebenarnya apa yang tiang lakukan, ada yang tiang sampaikan adalah dialog tiang biasa-biasa saja dengan para wikan sebenarnya. Kan dia juga bertanya, Unapi niki kalau misalkan ada anak di luar nikah, ya bagaimana statusnya, upacaranya bagaimana? Karena di Semeton tiang sendiri pun ada masalah yang sama. Unapi niki J, tiang hamil duluan niki, anaknya gimana dong? Syarat tiang sudah buatkan upacara. Ya menten nanti anak kamu niki begini, menten sengkala. Sebagai penglingsir tiang berikan nasihat seperti itu aja sebenarnya. Tetapi yang Bapak sampaikan kan di media bahwa mengeneralisir hampir semua
bahasanya memang tidak menyebutkan nama ormas ataupun nama siapa yang Bapak tuju. Dalam hal ini Bapak menuju ke ormas A, B, tidak. Bapak menyebutkan secara general, Bapak menyebutkan anak korupsi secara general, Bapak menyebutkan anak nakal pun secara general menyeluruh. Artinya kami yang bekas anak ormas, anak yang bekas narkoba, anak korupsi, pengertiannya adalah anak berbincang. Karena Bapak menyampaikan itu, kecuali tadi lagi saya sampaikan, kecuali kalau Bapak menyampaikan jangan sampai jadi anak ketika ini bisa jadi anaknya begini. Bahasa Bapak yang seperti itu harusnya. Saya mendengar video Bapak selama utuh. Saya cari mana penganiaya yang bisa membuat Bapak baik bicaranya saya dengar. Karena saya pendengar yang baik dan pembicara bisa juga saya berbicara baik, Pak. Ya terima kasih masukannya. Kan ini namanya masukannya. Dalam artian kan yang juga tidak anti kritik kan begitu. Dengan mungkin proses silaturahmi tabayun, istilahnya datang untuk silaturahmi. Tiang banyak dapat masukan. Hal-hal baik yang banyak dapat kok gitu ya. Dan dia ya nanti harusnya kan dalam artian kita berikan kesempatan gitu. Nanti di next event ketika tiang nonton pidato misalkan terutama makin Pak Ketut harus paham makin posisi tiang terhadap Hari Krishna kan. Maupun jelas makin clear makin posisi tiang tentang Hari Krishna. Tiang udah klarifikasi semua bagaimana. Dan masukan-masukan ini bagus. Yang apresiasi begitu ya. Dan nanti akan kita ini sinergiskan lagi kan begitu. Ya makanya makin tidak ada salahnya Pak Ketut punya kekuatan yang hebat ya, yang juga dengan kekuatan yang sebagai tokoh begitu sebagai pejabat. Kalau Niki disinergikan luar biasa. Makanya benjang-benjang Yening menten api bagus dengan cara ketemu mungkin dengan Pak Ketut mungkin yang bisa silaturahmi datang ke tempat kan sana ya, yang saling berbalas bagaimana sinergi. Gak ruginya karena Pak Ketut punya pendukung yang solid, dia juga punya pendukung yang solid. Kalau Pak Ketut dibully misalkan, pendukung Pak akan kuat Pak. Partai dengan tiang Pak. Partai dengan Pak Jokowi, solid bener gitu loh. Sama-sama solid mungkin. Tapi kalau kekuatan itu digabungkan luar biasa buat itu. Dari tadi tiang perhatiin, oh ini memang nilihin Bali. Pak Ketutnya paham nilihin Bali. Ya. Dan memang siapa tahu ke depan Pak Ketut dengan saya bisa bersinergi kan, misalkan dimanapun di parlemen dengan kerja politik yang lain. Dan yang rasa sih dalam artian dan cuman ada satu Niki dalam artian ini Pak Ketut juga perlu paham sebenarnya kalau dianggap satu pencemaran dan lain sebagainya Niki terkait dengan masalah keleluhuran seperti ada beberapa hal Pak Ketut harus paham tiang nih ke KTP saya akte pendaftaran tiang ke KPU ijazah itu kan semua nama pemberian orang tua. Ini orang tua tiang ini almarhum loh sudah dua-duanya meninggal. Tapi kok ada orang tega yang masih mempermasalahkan silsilah dari seseorang. Ini kan sudah tidak patut loh. Makanya tiang ketika sampaikan dalam artian ini kan penglinsir tiang. Tahun 2000 ide Cogorde Denpasar, Cogorde Samirana itu kakaknya Pak Puspo Yoga dan juga kakaknya Pak Cokrat dari Puri Satria. Tahun 2000 sebelum beliau abisek ke Ratu, beliau datang ke Dadir tiang ring Jebran. Makta stempel karena beliau mau abisek ke Ratu dan poleh petunjuk bahwa harus melibatkan Semeton yang dulunya mendirikan Puri Denpasar, Sirelike Tegeh. Jadi keluluhuran tiang Nike dari Puri Satria ke Pengastulan, rarut ke yang namanya Penyaringan. Karena kami berhubungan baik, tahun 2000 seluruh desa menjadi saksi. Beliaunya mau abisek ke ngadeg Ratu dados Raja Denpasar. Makta stempel di depan merajan kami, beliau tanda tangan stempel. Seluruhnya mendados pergusti. Makanya kalau Puri Denpasar aman-aman aja sama tiang baik aja. Pernah
yang buatkan acara di sini Raja-Raja Sultan Nusantara. Putranya beliau Turah Bima dosen di tempat kami. Nah, jadi dia kan tidak tahu kalau seandainya kalau memang dari orang tua Tiang sudah memberikan nama si A, si B, si C, ya tanyalah orang tua Tiang kenapa kok bisa memberikan nama seperti itu. Tapi jangan jadikan masalah itu sebenarnya menyakiti sekali. Apa sih yang salah? Dan Tiang tidak malu kok. Ada orang memanggil saya apa nggak malu. Bagi pendukung Tiang, kalau Tiang mendukung Tiang dipanggil senator boleh. Semeton Tiang misalkan di Teguh Kori, Ratu Haji, Tiang sama semeton di Maturah, Magung Haji ya biasa gitu loh. Biasa mantan sebenarnya. Tapi di luar sana ya kita NKRI. Makanya Pak Ketut begitu karena ibu Tiang orang Pasir. Ibu Tiang orang Pasir. Leluhur Tiang akeh juga dari semeton yang lain. Mohonlah kalau istilah-istilah seperti itu, karena Tiang kan lihat beberapa kali di unggahan bagaimana itu kok nggak patut ya, masalah nikah gitu ya. Setiap orang berhak kok untuk mencari lelegihannya sendiri. Oke, jadi seperti Tiang mungkin kecunduk orang Pak Swete mantan Wakapolda Bali yang ngajak Tiang, ayo Rah pimpin Teguh Kori. Mungkin ya di Teguh Kori pun ada dua mungkin menten Teguh Kori yang masih bergusti seperti Tiang, seperti misalkan Gusti Hadipte Pengastulan, Prof Jaya Kusuma, menten yang nginep Wangse Angke. Tapi Tiang tetap menganggap yang nginep Wangse, yang Ketut, Wayan, Nyoman tetap semeton Tiang. Nika manten ya. Niki sebenarnya dari semeton Tiang belum bergerak. Tiang masih tahan semua lahan dulu Niki. Banyak yang tekan sampai nggak pagi kalau sudah ada masalah gelar-gelar bagaimana. Banyak yang dipunapi Niki Ji. Perlu kami ini. Neng. Jika aturannya ada dalam hati. Jadi benjang-benjangan Pak Ketut sudah tahu. Dia ini mengerti pakai nang Tiang. Ji kok ada begini. Tiang juga kalau nggak ada mengerti Tiang akan cari Pak Ketut dialog Tiang. Tapi Niki Pak Ketut. Itu mantan sebenarnya. Karena Tiang ada putra, Tiang juga ada orang tua, Tiang ada istri, ada semeton, gitu ya. Kasihan gitu loh. Kalau memang nggak setuju dengan pemikiran politik Tiang, jangan dibawa ke ranah pribadi, gitu. Setiap orang, Tiang pun nggak berani. Seperti Pak Ismail, bagaimana? Pribadi Tiang nggak berani. Dengan segala sesuatu track record, nggak berani Tiang. Tiang hanya lihat kerja, kinerja macam. Gitu. Tiang nggak berani terlalu jauh. Itu mas tadi sebenarnya. Pak Ketut ya, mudah-mudahan ini semeton Tiang. Kalau boleh ada 5 menit bicara. Tapi ini pengelisir dia Pak dari Kerecek. Tiang lagi sini. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari Semeton Tiang, juga dari Chris, seperti dari Pak Awika juga. Kita sebenarnya menyamau Bali, menyamau raga jagonya niki. Cuma mungkin ada miss komunikasi karena kita tidak pernah duduk bersama itu jadi. Kita di Bali ini istilahnya Tiang punya istilah di Nusantara ini. Di Nusantara itu kita di Bali menyamau berayo. Karena di Bali itu kita penduduk heterogen. Kita penduduk heterogen, gimana caranya kita menjaga karena di Bali aja yang nggak bisa digoyang. Di Bali aja nggak bisa digoyang, lainnya gampang dia goyang, di Bali lah bikin gini, bikin gitu digoyang. Akhirnya kita tidak bisa juga digoyang-goyang begitu. Ya tetap kita ajak jaga Bali seperti Pak Tut bilang juga. Saudara kita juga AWK bilang juga kita, ayo kita sekarang duduk bersama. Kalau ada kurang lebihnya, ayo kita duduk bersama, kita bicara bersama. Seandainya wenten permasalahan api, sekarang kan zaman mensos, jangan dimainkan di mensos. Rugi kita nanti, lebih baik panggil lebih enak. Seperti beliau panggil di Tiang, ada acara begini, ayo kita selesaikan, ayo kita sama-sama. Itu aja intinya di Tiang. Gimana Bali niki biar tetap ajak lah, karena Nabi Bali niki itu udah Nusantara kita. Umat Hindu udah Nusantara, bukan di Bali saja, ada Hindu Bali, ada Hindu Jawa, ada Hindu Sumatera, dan kita Hindu kok. Satu niko. Yang kedua, di Bali niki Hindu memang sedikit, tapi di Sulawesi saudara kita banyak di sana Hindu. Dia perkembang biaknya bagus sekali, tapi dia pakai Hindu Bali belum tentu juga, tapi dia Hindu gitu. Yang penting dia pakai Hindu dulu dasarnya. Ayo kita sama-sama. Kuang bembedek lebih bembedek. Ayo kita sama-sama. Pakten rago ngeker kacang hijau gunung cinga. Gimana kita ngeker gunung tuh biar jadi kacang hijau itu ya intinya. Niko ya Tiang sebagai statement Tiang, mudah-mudahan ayo kita bersama-sama. Kita sering di jalan, ayo kita saling tegur sapa, apalagi sesama umat lah, sesama yang kita hidup di Bali, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Niko atur Tiang sama berhajam.
Juga ngomong? Udah. Oke, dikematkan dari siang. Kalau medan kirang-kirang segala sesuatu, Ayo kita sama-sama. sama-sama gitu kan. Jadi kalau sinergi tiang sama Pak Tut nih, ya. Apalagi kan adiknya Pak Tut sahabat tiang ya. Oke, sering. Kalau sinergi Pak Tut, luar biasa loh. Luar biasa. Apalagi ke depan ini. Tiang ini kan nanti itu kan akan ada desain untuk misalkan nih untuk tahun 2024 ini kan tiang udah ada desain tuh. Tinggal tiang ngomong aja sama pendukung tiang yang 700.000. Bagian sini bawa ke sana. Jadi ini kan karena saya punya rasa jengah nih. Jengah mangga, ayo kita mimpin gitu. Karena dalam artian makin pendukung Pak Ismail, kalau kemarin berapa? 80.000, 100.000 ya? 100.000 lah suaranya. Udah bagus, udah tahu saya. Nggak ngikuti ya karena saya betul-betul tulus. Dia nggak mau cari jabatan, buktinya saya keluar dari organisasi. Tahu? Ini kan kesempatan ini kan ada Pak. Dan jangan, kita harus optimis seperti Pak Jokowi ya. Tukang mebel aja bisa jadi presiden. Dan jelas peta 2024 itu beda Pak Ismail. Kalau Pak Ismail sasarannya tiang, rugi. Tiang sasaran Pak Ismail rugi. Karena sama-sama solid. Kita kan bukan orang partai kan. Kita pendukung Pak Ismail itu solid. Pendukung saya solid loh. Bukan karena bansos, bukan karena menggandong sama partai, tidak. Niki kalau bersatu, si Rowning loh, dahsyat buat Hindu, dahsyat sekali. Maka dari itu ya dia minta dalam artian mungkin benjang-benjang, minta nanti boleh kita sinergi. Jadwalkan ke beliau sekali. Ya, tapi dalam artian ada isu apapun. Nah, niki kan tiang niki kan masih banyak menten stok video, niki kan video lama niki semua niki. Dan dalam video-video tiang niki memang banyak sekali dalam artian pemikiran tiang yang anti mainstream. Ya, memang tiang kan kerja tiang seperti Ahok. Setiap pidato, setiap acara unggah manten apa adanya. Karena tiang tahu batas-batasnya kan tahu kan begitu. Nih, jangan sampai nanti ada potongan. Ya, lebih baik anggap yang sebagai adiknya Pak Ismail.